bangkit bersama-sama meminta menaikkan pujian syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan kita dengan kita mengenal fokus pada Tuhan bagi saudara. Haleluya.
boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami boleh bersorak-sorai bersuka cita. Kami percaya lawatan-Mu nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di satu selalu kami terima hari demi hari yang boleh kami lalui dan bersama-Mu. Kami senantiasa berkemenangan pagi kami memasuki dalam ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, datang hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan adalah anugerah dan berkatnya yang luar biasa ya. Kalau kita masih boleh hadir di sini, kita masih boleh bertatap muka, kita masih boleh datang untuk memuji dan menyembah kita akan bersama-sama menyanyikan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
syukur buat segala berkat anugerah dan kebaikan dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan jika hari lepas hari Tuhan sudah menyertai kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami juga mengucap syukur jika hari ini kami boleh beribadah di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan bukan supaya kami diberkati oleh Tuhan, tetapi justru karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami berikan apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan di tempat ini dan Engkau memberkati setiap hal yang ada di tempat ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik, luar biasa baik dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terlebih apa yang telah kami pujikan dapat menguatkan kami semuanya, sehingga kami tetap semangat, kami tetap memuji dan muliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Layakkan kami, sertai kami semuanya, dan sertai hamba-Mu yang akan mengatakan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, sucikan dan kuduskan jemaat kami, sucikan dan kuduskan semua yang ada, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali oleh karena kasih karunia daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengikuti kehidupan ini sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan ya, yaitu bencana virus COVID-19 ini yang membuat umat manusia menjadi tertekan karena tidak bisa bergerak dengan leluasa. Namun juga beberapa orang mengambil sikap yaitu apatis dengan keadaan yang seperti ini, walaupun situasi saat ini sebenarnya masih belum bisa dikendalikan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kita orang yang percaya, kita akan tetap patuh dan taat saja terhadap pemerintah. Kita tetap patuh dan taat saja terhadap peraturan yang ada, karena yang nyata dalam setiap hidup. Ya, karena pemerintah itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau menurut iman kita adalah wakil daripada Tuhan. Pemerintahan adalah wakil daripada Tuhan, sehingga peraturan-peraturan yang ada wajib yang harus kita taati. Ya, asalkan memang peraturan itu tidak menyimpang, tidak melanggar akan firman Allah. Dan saya kira bencana COVID ini tidak ada peraturan yang melanggar ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita melaksanakan protokol kesehatan, kita itu harus menguatkan imun, bahkan satu hal sesuai dengan firman, ya, dianjurkan semua warga tetap bersukacita. Karena dengan sukacita itu maka imun kita semakin kuat. Ya, karena penyakit ini hanya bisa ditolak dengan imun kita sendiri, Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan juga jaga jarak dan sebagainya. Cuci tangan, pakai masker. Ini kewajiban-kewajiban yang harus kita lalui ya. Walaupun di mana-mana masih banyak yang mulai menentang dalam hal ini ya. Kemarin demo segitu besarnya, tidak ada pakai masker, Bapak Ibu yang terkasih ya. Itu biar urusannya orang dunia. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap, Bapak Ibu yang terkasih, melaksanakan apa yang ada. Tuhan akan menyertai orang-orang yang selalu setia. Kalau orang lain mengatakan bahwa bencana ini makhluk atau apapun yang datangnya dari Allah, katanya seperti itu ya. Tetapi kalau iman kita tahu ciri Allah kita. Yang datangnya dari Allah itu ada sesuatu yang damai, sejahtera.
Kalau tidak membawa damai sejahtera bukan datangnya dari Allah, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi kalau orang-orang mengatakan bahwa itu datangnya dari Allah, itu makhluk dari Allah, tidak, salah. Ya, bagi iman kita tidak mengatakan begitu. Itu jelas datangnya juga dari iblis. Kita ingat, iblis juga punya kuasa loh Bapak Ibu yang terkasih ya. Tetapi dia tidak berkuasa. Nah, kita percaya kita punya kuasa yang lebih tinggi. Boleh iblis punya kuasa mendatangkan wabah, mendatangkan ini dan itu sebagainya. Memang itu pekerjaannya. Karena dia datang untuk mencuri dan membunuh Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Allah yang kita sembah datang untuk memberikan damai dan sejahtera. Ini harus kita pegang sehingga hidup kita akan tetap senang, hidup kita tetap kuat, kita tetap sukacita, imun kita bertambah sehingga penyakit, puji Tuhan, tidak bisa menempel dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Seperti apa yang ada pada saat ini? Bagaimana pertolongan Tuhan akan nyata kalau kita tunduk dan menyerah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan nyata kalau kita tunduk dan menyerah kepada Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya mengambil dari satu firman dari Yesaya pasal yang 1 ayat yang 13 sampai dengan ayat 20. Yesaya, apa bisa anak saya yang ini bisa nggak untuk ditayangkan? Kalau enggak langsung aja saya bacakan ya. Nah, Bapak yang terkasih, kita akan melihat Yesaya 1 13 sampai 20. Yesaya 1 sudah semuanya ya, sudah melihat, kita akan perhatikan. Yesaya 1 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kail kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Saya mendapatkan ini, seperti saya bacakan, rasanya dalam hati saya ada sesuatu yang bergejolak. Ya, detak jantung saya saat ini sungguh sangat luar biasa. Bahasa Jawanya jadi greget. Bapak Ibu perhatikan ayat demi ayatnya. Sungguh ini adalah merupakan mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah yang luar biasa itu menghukum akan umatnya yang dikasihnya, yaitu bangsa Israel. Bapak yang terkasih, saat itu ditujukan. Kenapa bangsa ini sangat sekali diperhatikan oleh Allah?
Karena Allah menginginkan bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang menjadi contoh, Bapak yang terkasih ya. Bangsa yang akan membawa kebesaran Allah. Namun apa yang Allah inginkan terhadap bangsa ini sungguh dibalik, ya, sungguh tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, Bapak yang terkasih. Isinya memberontak. Ya. Kita melihat ya. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini tahu tentang cerita bangsa Israel, ya. Baik melalui Alkitab, mungkin yang mengerti tentang sejarah Israel, yang suka membaca-baca itu, ya. Kita melihat bangsa ini ditetapkan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Allah. Tetapi bangsa ini kesukaannya karena dia dipilih oleh Allah, ya. Dia menjadi bangsa yang manja, Bapak Ibu yang terkasih ya. Bangsa yang banyak sekali, ya, bersungut-sungut, bertentangan. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya, setiap bangsa yang melakukan dosa tidak tanggung-tanggung, Allah itu langsung menghukum bangsa ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kehidupan bangsa Israel itu, ya, digambarkan dengan kehidupan kita adalah bangsa yang terpilih, umat yang terajani. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang yang percaya, ya, tidak ada agama lain atau percayaan mengatakan orang yang percaya, hanya kita, Bapak Ibu. Dan tidak ada mereka yang mengatakan aku adalah umat yang terpilih. Tidak ada, hanya orang Kristen yang mengatakan itu. Karena kita dilambangkan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Sehingga inilah Bapak yang terkasih yang membuat hidup kita harus selalu berhati-hati bagaimana hidup kita. Apakah hidup kita sudah berhati-hati, Bapak yang terkasih? Karena kita menjadikan proyek contoh bagi Allah. Bagaimana hidup kita dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Bagaimana hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, ini proyek Bapak yang terkasih. Terutama pada saat kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Karena apa Bapak yang terkasih? Seperti yang tertulis pada pagi hari ini, firman yang mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bangsa ini diingatkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menginginkan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang sempurna di hadapan Tuhan. Seperti kita, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menginginkan kita menjadi hidup kita sempurna sama seperti Tuhan, ya, dengan kedatangan daripada Allah, ya, melalui Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita jadikan proyek bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya benar-benar bisa membawa kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ada 3 hal Bapak Ibu yang terkasih kalau kita membaca firman tadi, ya. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan dengan bangsa pilihannya, yang pertama, Tuhan menolak persembahan. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, ya, bangsa ini menyembahkan Tuhan, ya. Walaupun dalam perjalanannya dia kadang-kadang, ya, menyembah kiri kanan dan sebagainya, tetapi pada intinya bangsa ini menyembah pada Allah. Seperti kita kadang-kadang demikian Bapak yang terkasih, intinya kita menyembah Tuhan Yesus, tapi kita masih percaya dengan keadaan di luar sana. Kita masih ke dukun-dukun, kita masih ke dongeng-dongeng, kita masih percaya dengan, ya, ramalan-ramalan. Hati-hati Bapak yang terkasih, ini kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih menjadi umat pilihannya, sehingga Allah ingin memberikan pada Bapak Ibu yang terbaik, sehingga marilah Bapak Ibu berikan yang terbaik juga bagi Allah. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal kemarahan Tuhan terhadap umatnya, pilihannya. Yang pertama, Tuhan menolak persembahan. Yesaya 1:13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku.
persembahanmu yang tidak sungguh. Ya, persembahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang terutama dalam hidup kita. Ya, karena dalam Roma 12 dikatakan bahwa persembahan yang benar itu adalah segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Berarti dalam kehidupan kita semuanya. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai Tuhan melihat keadaan kehidupan kita menjijikkan sehingga Tuhan tidak mau lagi menerimakan persembahan itu. Itulah Bapak yang terkasih. Mari jemaat yang ada di tempat ini, kita akan lebih fokuskan hidup kita, persembahan kita, baik persembahan secara rohani, tubuh jiwa kita, atau secara materi. Kalau memang untuk kehidupan yang ada, persembahkan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main, ya. Jangan ada yang main-main. Sungguh-sungguh kita persembahkan. Tuhan tidak menuntut materi Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan tidak menuntut uang Bapak Ibu yang terkasih. Yang Tuhan tuntut itu adalah bagaimana hidup Bapak Ibu yang terkasih. Karena kalau hidup Bapak Ibu yang terkasih benar-benar sudah dipersembahkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalah uang, materi, dan semuanya itu akan Bapak Ibu lakukan dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak menghitung berapapun Bapak Ibu berikan, tidak menghitung Bapak Ibu untuk datang di tempat ini berapa kolekta yang Bapak Ibu berikan, tidak. Berapapun itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kehidupan yang ada di gereja ini. Tetapi yang Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan, bagaimana hidup Bapak Ibu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu adalah umat pilihan. Jangan sampai nanti persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan karena tidak ada kesungguhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan akan menolak pertemuan ibadah. Perhatikan di dalam ayat, ya. Tuhan akan menolak pertemuan ibadah. Dikatakan, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan sangat menyakitkan tadi kita semuanya. Oleh karena itu jangan sampai ibadah kita, ya, pertemuan kita, Tuhan tidak berkenan. Karena pertemuan kita adalah hanya merupakan suatu ritme belaka. Kewajiban kalau orang Kristen, kalau nggak hari Minggu gereja nggak enak, ya, wajib Minggu, ya, harus ke gereja. Nanti kalau ditanya, ya, sama nggak akan gereja. Ya. Ini hanya melakukan kewajiban Bapak Ibu yang terkasih. Juga pelayan yang ada di tempat ini kami harapkan, ya, jangan hanya melaksanakan kewajiban, tetapi laksanakanlah itu semuanya oleh karena kita taat kepada Allah. Karena dikatakan dengan jelas, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihat, karena perayaan itu penuh kejahatan. Orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak taat, melakukan sesuatu dengan tidak berdasarkan oleh karena benar-benar keluar dari dalam kehidupannya, itu adalah kejahatan dari Tuhan yang terkasih. Sehingga mari, ya, saya tekankan para pelayan, saya sebagai pengkhotbah, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, juga jemaat yang ada. Marilah supaya pertemuan kita dengan sungguh-sungguh akan bisa dinikmati oleh Tuhan, tidak ditolak oleh Tuhan. Lakukanlah Bapak Ibu dengan penuh ketaatan, ya. Lakukan dengan penuh ketaatan Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, ya, ini lebih parah lagi yang ketiga. Tuhan menolak doa-doa kita. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, satu jalan kita untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, satu jalan kita hanya bisa untuk berkata-kata dengan Tuhan hanya melalui doa. Lah kalau satu jalan sudah terputus, kemana Bapak Ibu akan lari untuk bisa berdoa?
Apa kepada Baal, apa kepada sekitar, apa kepada yang lain-lain? Kan tidak mungkin, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan menolak doa-doa kita. Dikatakan dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu lihat di sana. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya pembunuhan, Bapak Ibu terkasih. Pembunuhan itu tidak saja secara nyata, ya. Kalau orang Madura carok nih, ya, bukan celurit, ya. Tidak begitu. Saat ini kalau mau seperti itu, ya, Bapak Ibu pasti masuk di penjara, ya. Tidak. Saudara memfitnah saudara kita yang lain itu sudah membunuh, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ingat, ya, fitnah itu lebih kejam dari tidak memfitnah. Fitnah itu kejam, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang terkasih, membunuh karakter orang, ya, menyakiti hati orang, itu penuh dengan darah, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita hidup kita sesuai dengan apa yang firmankan, ya, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya, karena doa-doa kita ini supaya tidak ditolak oleh Tuhan, ya. 3 hal inilah Bapak Ibu yang terkasih yang menghalang-halangi kehidupan manusia, ya, dimana ketiga hal inilah yang akhirnya kehidupan manusia itu menjadikan tidak sempurna di hadapan Tuhan, padahal kita adalah umat pilihan. Ini adalah merupakan bagaimana Tuhan merespon umat pilihannya, di mana Tuhan akan menolak persembahan, Tuhan akan menolak pertemuan ibadah, Tuhan menolak doa-doa. Bayangkan, Bapak Ibu doa belum kuming sama pakai bluetooth, karena nggak bisa, Bapak Ibu ngasihnya. Tetapi kalau Bapak Ibu benar-benar di hadapan Tuhan, melakukan akan firman Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Karena ayat berikutnya mengatakan, ya, mengapa 3 hal ini terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Ini ada satu ayat memang yang untuk bangsa Israel, tapi ini untuk kita semuanya. Dalam Yeskiel 20 ayat 13. Yeskiel 20 ayat 13 dikatakan, tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah salah satu ayat yang mengingatkan bangsa itu, karena bangsa itu suka memberontak. Umat pilihan itu adalah sama, Bapak Ibu yang terkasih, punya karakter, yaitu suka memberontak. Kalau suka memberontak, maka akan melanggar akan firman Tuhan. Pelanggaran akan firman Allah saat ini terjadi di mana-mana, Bapak Ibu yang terkasih. Ketaatan dan iman mulai pudar karena keadaan dunia saat ini, tetapi masih ada jalan keluar kalau kita mau diselamatkan, ya. Kalau kita merasakan tadi itu sungguh luar biasa hikmat Tuhan, bisakah kami Tuhan untuk bisa tidak terkena 3 hal tadi, ya, seperti bangsa Israel yang memberontak. Tuhan masih tetap ngasih bangsa itu, Bapak Ibu yang terkasih, dengan dibuktikan bangsa itu masih mendapat Kanaan, ya, walaupun yang menikmati bangsa itu adalah hanya 2 orang, yang lainnya adalah keturunan yang umurnya 20 tahun ke bawah, ya. Yang lain-lain yang ada di Mesir mati semua, Bapak yang kasih. Yang menikmati dari keturunannya, tapi masih bisa, ya. Dalam ayat berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yesaya tadi, Yesaya 1 tadi, ya, ada 3 hal yang kita lihat di sana. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
berhentilah berbuat jahat. Bapak yang terkasih, berhentilah berbuat jahat. Ya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mari Bapak yang terkasih, memang ini firman diberikan pada bangsa Israel pada khususnya, tapi diberikan kepada seluruh umat pilihannya termasuk kita. Saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu juga nggak mengerti apa yang saya lakukan, yang semua lakukan dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini kita diperingatkan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, karena minggu-minggu kemarin ya, baik dari Ibu Gembala maupun saya sudah memberikan pelajaran apa sih itu kejahatan. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu, dan saat ini diperingatkan, basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu tetap melihat di dalam Yesaya 1 tadi 13-20, di sana ini semua saya ambil dari situ. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, jadi belajarlah berbuat baik. Masih untung Tuhan kita ini memberikan, masih disuruh belajar Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi dikatakan berbuatlah baik, usahakanlah keadilan. Ya inilah, ya hebatnya orang-orang pilihan ini, Tuhan masih mengasihi. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang terkasih tidak usah menoleh ke belakang, apa yang saya kerjakan kemarin, apa yang saya perbuat kemarin. Sekarang stop, kita akan berbuat baik, ya sesuai dengan pedoman firman Allah. Ya, jangan suka memberontak, jangan berbuat jahat. Apa yang ada kita lakukan, asal sesuai dengan firman Allah. Karena ketaatan itulah Bapak Ibu yang terkasih yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan mengatakan demikian, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu. Ya, saya ulangi lagi. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi apa Bapak yang dikatakan? Jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin Bapak yang kasih ya. Pelajaran yang luar biasa pada pagi hari ini. Jelas Bapak yang terkasih, jangan ada 3 hal dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kehidupan kita ditolak. Ya, persembahanmu ditolak, ibadahmu ditolak, doamu ditolak. Hanya satu yang Tuhan inginkan, ketaatan Bapak yang terkasih. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak yang terkasih. Amin. Terpujilah Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, dan kekuatan kepada kami. Kiranya hamba-Mu berhenti untuk berbicara, namun kami percaya firman-Mu tetap ada dalam hati kami masing-masing. Tanamkanlah Tuhan kepada kami semuanya, dan firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menyertai dan mengasihi kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari. Sebentar ya, nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu jangan pulang lebih dulu, karena akan ada rapat yang berbeda sedikit tentang untuk nanti Natal dari Bapak Ketua kita itu Pak Simon ya. Nanti monggo saya serahkan dulu pada pimpinan puji. Kita
Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaanmu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan yang berikan, sehingga kami dapat beraktivitas. Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian dari rezeki yang kami berikan dan kami terima untuk pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sucikan sungguh Allah Maha Baik menghadap Tuhan. Terima
yang luar biasa. Jikalau pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami percaya ibadah kami adalah merupakan satu hal yang indah di hadapan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan tetap menguatkan kami semuanya, semua pelayan-pelayan yang ada pada pagi hari ini yang terlibat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai, terlebih Tuhan juga memberkati, sehingga untuk pelayanan berikutnya kiranya Engkau yang ada, benar-benar kami melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya kami berdoa untuk keadaan yang ada saat ini, bangsa dan negara kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Baik para pemimpin kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau menyertai semuanya Tuhan. Engkau segera lalukan kami daripada bencana COVID-19 ini Tuhan. Berikan kami, bangsa kami damai dan sejahtera. Sertai kehidupan kami semuanya. Hanya Engkau yang menyertai kami. Dan Tuhanlah yang ada dalam setiap kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk warga sekitar yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai warga yang ada di tempat ini. Engkau menyertai Bapak Ketua RT RW dan semua yang ada. Kiranya Engkau memberkati warga yang ada di sekitar ini Tuhan, dan menyertai mereka semuanya. Dan juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Sertai kami semuanya, berikan kekuatan pada kami semuanya. Yang sakit Tuhan jamah dan kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan memberikan ketetapan yang begitu luar biasa dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan pada jemaat-Mu supaya jemaat-Mu layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang pada saat ini juga tidak hadir. Mungkin mereka karena sakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan. Tuhan angkat dari sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan sembuhkan, sehingga pada minggu-minggu berikutnya kami dapat bertemu dengan mereka semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan saat ini yang dalam keadaan mungkin bepergian atau acara, Tuhan sertai. Dan kami percaya Tuhan menyertai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Engkau yang ada pada kami semuanya. Dan segala doa-doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat Bapak tangan kita. Terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kita sembah dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Memberikan Bapak Ibu dan saudara terkasih damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang